Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu kami perkenalkan ya. Jadi ini ada model pembelajaran yaitu aktivitas komunitas belajar di SDN Nogo Sari 5. Komunitas itu sangat penting ya Bu. Jadi anak-anak itu tidak cukup diberi pelajaran Bapak Ibu guru di sekolah tanpa keikutsertaan Bapak Ibu wali murid ya, atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena apa? Karena di lembaga itu cuma 7 jam, yang banyak itu di rumah. Jadi kalau kegiatan-kegiatan anak-anak di rumah, misalnya malas belajar, itu untuk bangun, kesiangan, malas diperintah, misalnya disuruh ibu masih nggak langsung nggak langsung berangkat gitu ya Ibu ya. Jadi itu perlu Bapak itu berbicara sama konsultasi sama gurunya. Nanti guru itu akan memberikan nasihat-nasihat sehingga anak itu, anak di sekolah dan di rumah itu mengalami proses pembelajaran terus-menerus. Itu harapan kami untuk menciptakan pencapaian tujuan yang maksimal. Next. Tujuan dan manfaat komunitas belajar. Jadi tujuannya, kenapa diadakan komunitas belajar? Tujuannya itu meningkatkan prestasi akademik. Komunitas belajar ini menyediakan ruang bagi siswa untuk belajar bersama, saling membantu, dan meningkatkan pemahaman materi. Jadi begitu ya, pendidikan terus berjalan di sekolah, di rumah, di masyarakat, semua mantap untuk untuk mencetak anak bangsa generasi emas. Jadi Bapak Ibu itu bukan hanya Bapak Ibu yang berharap anak jenengan itu jadi anak berprestasi, termasuk bangsa dan negara juga agama itu mengharapkan generasi ke depan itu lebih baik. Kalau tidak kita memantau terus perkembangan anak, kalau hanya dibiarkan kok masuk kok ini, kasihan. Karena anak itu harapan bangsa itu yang akan menggantikan Bapak Ibu guru, pejabat-pejabat sampai tingkat presiden. Anak-anak harus setinggi mungkin orang tua dan harus terus mendoakan anaknya dan memantau kegiatan anaknya. Sekarang itu arus informasi, arus IT, teknologi yang maju itu, dunia itu sekarang sudah telanjang. Kalau anak-anak tidak betul dipantau, itu sangat prihatin melihat suasana sekarang ya, keadaan sekarang sudah memprihatinkan ya, untuk perkembangan anak-anak itu. Jadi anak-anak itu harapan Bapak Ibu, harapan bangsa dan negara, juga harapan agama bangsa dan negara. Kolaborasi, memastikan kegiatan kolaborasi belajar sejalan dengan kurikulum. Pelatihan guru, memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar. Jadi guru-gurunya kurang paham tentang sesuatu atau tentang perangkatnya atau bagaimana, nanti akan diberikan pelatihan pada guru-guru itu biar anak kita itu betul-betul jadi orang yang prima dalam segala hal ya, baik pengetahuan, keterampilan, dan akhlaknya. Next. Pengembangan finansial bekerjasama untuk memperbaiki dan mengembangkan fasilitas sekolah. Nah ini kaitan itu harus ada penunjang dari wali murid, ya, juga dari sekolah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu semua. Jadi kalau ingin sekolah yang maju dan prima, memang harus keikutsertaan wali murid, dan wali murid tahu perkembangan di sekolah itu sampai di mana. Ya, next. Peningkatan prestasi membantu siswa meraih prestasi akademik dan non-akademik. Jadi itu setelah diajar, diberi pengetahuan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat itu secara kompleks, harapannya anak-anak itu bisa menguasai betul di bidang akademik dan non-akademiknya. Akademiknya, jadi itu bagaimana? Jangan asal-asalan. Kalau sampai buat sesuatu yang asal-asalan, hasilnya tidak mungkin maksimal. Kemudian next,
akademik meningkat. Siswa menunjukkan meningkatkan prestasi akademik karena mereka memiliki kesempatan belajar yang lebih baik dan lebih terarah begitu. Biar jelas begitu. Next. Keterampilan sosial meningkatkan siswa lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sosial dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Biar mampu berkolaborasi. Soalnya sekarang anak-anak itu sering game di rumah tapi tidak belajar main game. Ya, gimana main game? Kadang jagoan sama temannya itu individualisme sudah nggak terus warna itu. Jadi rasa sosial itu sudah agak-agak berkurang sudah itu nanti ke depannya. Kalau kita tidak memantau betul perkembangan anak kita, itu. Next. Tantangan dan solusi komunitas belajar. 1. Tersedianya sumber daya, mencari dana dan relawan pendukung kegiatan. Jadi semua itu bisa berjalan lancar kalau ada dananya. Ya. Kalau ada dananya udah jalan, Bu. Karena kan misalnya kita mau ke kebun binatang, ke perkebunan, maka itu monggo kita berikan bersama itu. Nanti yang nangani kalau di bidang itu bukan guru dari kepala sekolah, tapi itu komite kaitan perwakilan dari masyarakat. Dan nantinya juga model pembelajaran di kelas sudah pakai seperti ini, Bu, slide ya, Bu. Jadi sudah pakai papan tulis gitu. Pakai papan tulis semuanya itu sudah, mungkin nantinya anak itu sudah tidak. Yang kelas tinggi sudah tidak bawa buku tulis sudah. Yang di bawah itu laptop juga. Jadi catatan semua tersimpan dalam laptop. Karena dunia itu tidak bisa dibentuk, itu berjalan terus teknologi itu. Kalau tidak gitu, kita melangkah. Kalah langkah dengan negara-negara maju lainnya. Kita selalu tertinggal di belakang. Makanya dari itu, pendidikan sejak dasar sama pemerintah disuruh digenjot anak-anak itu biar lebih berprestasi lagi. Next. Mencapai target, menentukan target yang realistis dan terukur untuk mengembangkan mengukur keberhasilan program komunitas belajar. Jadi semua itu terukur. Kalau tingkat dasar, SMP, SMA, perguruan tinggi semuanya nanti terukur. Nah kesini itu ya Bapak Ibu, sebelum kami simpulkan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan kaitan dengan anak didik kita, monggo saya beri waktu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wali kelas dari kelas 1. Menanyakan Pak, bagaimana saya sebagai orang tua menyikapi apabila anak kita itu sulit mengingat dan IQ-nya rendah. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Ya, pertanyaan itu bagus ya. Baik, barusan dari Ibu siapa? Ibu Elit dari kelas 1. Bagaimana kita menyikapi ketika putra atau putri kita IQ-nya rendah, Bapak? Seperti itu. Terima kasih ya, saya jelaskan. Jadi kalau IQ rendah memang semua itu akan berproses ya. Jadi semua itu akan berproses. Jadi mungkin kalau ingatannya rendah berkaitan dengan IQ itu cara pembelajarannya itu dengan cara pembelajaran apa itu misalnya saya contoh ya, kalau naruh atau belajar itu mendidik anaknya awalnya gitu. Jadi kalau naruh kunci sepeda motor atau kunci mobil di satu tempat ya, gitu ya. Termasuk bapak-bapak yang usia 50 ke atas harus itu naruh pisau di satu tempat, naruh baju di satu tempat, itu di tempat. Nanti itu secara insting ya. Jadi tidak mudah lupa. Kalau orang tua itu tidak mudah pikun. Jadi untuk saya pernah konsultasi sama dokter, bagaimana kalau menangani masalah orang pikun. Orang pikun itu selain terlalu banyak pikiran, itu menempatnya tidak tepat. Misalnya kunci besok dari kuno, paling bingung itu, bingung. Jadi usahakan menempatkan sesuatu pada tempatnya di tempat itu sudah. Tempat obat di sini, tempat kunci di sini, tempat pisau. Walaupun dibawa kemana-mana nanti kembali di situ. Dipinjam siapa harus kembali di situ.
didukung dengan makanan yang bergizi. Memang anak itu disesuaikan dengan perkembangan IQ-nya sampai di mana, nggak boleh dipaksakan, Bu. Nggak boleh dipaksakan, karena dia ada rezeki sendiri untuk anak itu. Untuk satu paksa harus belajar terus, tapi disesuaikan aja, diikuti. Selain didukung dengan makanan yang bergizi. Alhamdulillah, insya Allah nanti di lembaga pendidikan ya sejak TK mungkin ya, dari pemerintah ada program makan siang gratis itu. Alhamdulillah, semoga secepatnya terrealisasi, insya Allah terrealisasi. Karena kemarin sudah ada pendataan dari babinsa di tiap wilayah, gitu ya. Terima kasih. Kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih. Untuk kesimpulannya, komunitas belajar di SD Nonggosari 5 telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi para siswa. Dengan terus bekerja sama dengan pihak sekolah dan mengembangkan kegiatan yang inovatif, komunitas ini berkomitmen untuk menjadi mitra terbaik bagi para siswa dalam meraih kesuksesan akademik dan pengembangan diri. Sekian dari saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.